listeners Bingkai Karya, balik lagi sama aku Wulan tentunya. Dan kalau sama aku berarti di Bingkai Suara. Dan kali ini spesial karena aku seneng banget, super seneng setelah sekian lama yang kemarin ya kita juga sempat ngobrol sih. Tapi sayang banget LDR Malang Jakarta. Dan sekarang aku seneng banget karena sudah hadir di sini. Welcome, ada Ali Menson. Yeay, halo Wulan listeners. Masih semangat ya? Masih semangat banget. Aduh, gila sih. Aku tadi di belakang sempat ya ngobrol-ngobrol, nanya-nanya gimana jadwalnya sepadat apa. Ternyata wow ya, kalian tahu sendiri lah ya yang ngikutin Ali Menson. Tapi BTW gimana kabar, sehat ya? Sehat Wulan. Harus sehat lah. Harus lah, ini masih perjalanan panjang, ini baru kota ketiga. Oh, masih berapa? Ada sekitar 9 atau 10 kota deh. Oh wow. Ini Oktober, November selesai. Ya selesai awal-awal November, baru balik Jakarta. Ini lagi melanglang buana dulu di sekeliling Jawa. Oke lah, welcome di Malang. Dan katanya ini adalah pertama kali ya kamu datang Bener. ke Malang ya. Dan aku sebenarnya sebagai warga Malang itu kayak rasa ingin pamer Malang itu kayak, Ali kamu harus kulineran di sini dan kita ada tempat ini kamu harus ke Jatim Park, ke Batu Expo dan harus nanti Ali, ya kita off the record kita catetin listing to go-nya ya. Iya harus lah ya, Ali harus menikmati. Tapi kemarin kan sempat ke Kayu Tangan kan Sempet ke Kayu Tangan, seru banget itu. Aku baru pertama kali ngelihat apa ya, kayak satu pemukiman rumah yang dijadikan kayak wisata gitu kan. Ada keren, heritage gitu kan. Ya, benar, itu kayak didukung banget sama pemerintah daerah ya. Jadi cukup wow sih menurut saya sih, dikasih hiasan segala macam. Benar-benar begitu, eksplornya luas sekali itu kan pemukimannya kan. Jadi lumayan cukup, kaki. Yes, itu. Keren banget. Ini kalau kamu jeli di Kayu Tangan itu ada namanya Lafayette, ada toko undi gitu. Sempat mampir enggak kamu? Sempat mampir. Sip, bagus lah kalau gitu. Ya aku lega ya sebagai warga Malang yang ingin pamer ini. Dan Ali, aku juga mau ngucapin ini adalah single kedua kamu ya, yang akhirnya rilis, Falling in Love Again. Congratulations. Thank you. Seneng banget ya setelah yang kemarin kita juga sempat ngobrol di single perdana, dan ini wah langsung gaspol single kedua. Ini jangan-jangan akhir tahun udah nyiapin album nih. Amin. Belum ada kepikiran sih karena saya bersama produser musik saya NSG. Memang ya kita waktu itu bikin proses kreatif bikin lagu, tercipta 6 lagu. Belum kepikiran formatnya akan dibikin EP atau kan nanti mungkin mau jadi album tambahin 2-3 lagu lagi. Itu masih dalam tahap pembicaraan dan masih dalam tahap ibaratnya pantauan cek ombak dulu nih 2 lagu. Oke, nah ini kan lagi dipantau nih, kita harus gaspol guys, biar cepet-cepet gaspol juga nih si Ali nih. Amin. Tapi kamu udah balik lagi ya dari apart ke Jonggol ya? Dari mana sorry? Dari apartemen kamu sekarang. Iya waktu itu jadi di rumah aku kan di Jonggol. Karena waktu itu promo lagu I Can Be Your Man yang single pertama banyak banget di Jakarta kan aktivitasnya kan untuk kesana kemari. Jadi aku waktu itu sempat kayak sewa apartemen di Jakarta biar deket gitu. Dan enak kan di rumah sekarang udah ada studio, jadi kayak lebih leluasa lagi. Bener. Termasuk juga kamu lebih produktif ya akhirnya ya menulis lagu itu ya. Tapi sekarang kamu masih nulis lagu di buku yang kayak SMA itu? Enggak kan? Lebih ke sekarang mah pasti digital ya. Zaman dulu kan belum ada gadget makanya di buku. Sekarang lebih ke mungkin gampang kita bisa save file di komputer atau apa gitu. Benar. Ini kalau listeners masih ingat ya, karena kita pernah ngobrol yang aku bilang tadi. Ali kan pernah cerita juga untuk perjalanannya itu kayak apa. Kalian bisa lihat di sana. Nah ini kalau ngomongin soal perjalanan musik ya, sampai akhirnya kamu yang bener-bener masih struggling sampai di titik ini kamu juga masih mau berkarya. Sebenarnya apa sih Ali yang bikin kamu kayak termotivasi banget? Aku mau belajar banyak di sini, kayak aku mau berkarya di sini. Apa sih? Apa ya? Mungkin yang orang-orang sebut passion kali ya. Oke. Jadi memang saya dari awal tuh sebelum terjun, yang pernah saya cerita juga dulu, sebelum terjun ke dunia acting itu sukanya nyanyi dari SMP. Jadi tuh perasaan semangat itu tuh menggebu-gebu, apalagi akhirnya terrealisasi setelah 20 tahunan ya kan. Itu lebih jadi bahan bakar saya buat lebih semangat lagi untuk mengejar mimpi saya yang sekarang walaupun sudah tercapai tapi kan prosesnya masih panjang nih. Jadi mungkin orang pikir oh kalau udah ada lagu tuh kayak udah, tapi sebenarnya belum. Ini bahkan proses promosinya pun panjang gitu kan. Ternyata sepanjang itu dan saya coba terus jalani, tetap semangat dan ya perasaan passion suka sama musiknya itu loh yang kayak bikin menggebu-gebu. Itu sih yang ngedrive saya untuk melakukan ini. Bahkan
mungkin buat saya ini musik pengennya jadi end game saya, ya udah sampai nanti tua pengennya di musik. Cuma kan saya juga nggak mau takabur ya. Nanti kalau memang tiba-tiba ada tawaran di film atau sinetron lagi, ya kita lihat nanti. Cuma untuk saat ini saya mau fokus ke musik dulu, end game-nya pengennya di musik gitu. Oke. Dan kalau listeners lihat dengerin ya di lagu yang satu ini Falling in Love Again, sebenarnya juga nggak jauh-jauh sama lagu I Can Be Your Man yang sebelumnya. Cuman ini akan lebih berwarna-warni gitu lah. Jadi sebenarnya konsep-konsep seperti ini semuanya ini juga kamu yang bikin atau gimana? Kalau konsep-konsep music videonya berarti ya, itu memang, dan bahkan cover artnya itu memang awalnya konsepnya dari aku. Karena aku merasa kan aku yang bikin lagunya bareng sama NSG, kayaknya pengen divisualkan tuh ya apa yang kita sebagai pencipta lagu pengennya divisualkan apa yang kita mau ya gitu. Jadi makanya aku konsepin biar lirik-lirik lagu yang ada di dalamnya itu bisa terwakilkan dengan baik secara visual gitu. Termasuk juga di lagu ini kan lebih mix ya, bahasa Inggris bahasa Indonesia ya. Kalau yang sebelumnya full kan? Full bahasa Inggris yang single pertama, iya benar. Apa sih yang bikin tantangan kamu buat lagu yang kedua ini? Ada nggak? Ada ya yang kayak rasanya wah ini? Kalau tantangan sih sebenarnya enggak ya, lebih ke excitement sih. Seneng banget, apalagi sebenarnya lagu Fall in Love Again ini tuh sebenarnya adalah lagu pertama yang saya tulis. 21 tahun yang lalu waktu saya SMA tahun 2003 gitu. Jadi kan kayak seneng banget ya kita punya karya yang udah puluhan tahun akhirnya bisa terrealisasikan itu. Jadi kayak seneng banget gitu. Aku penasaran deh, kamu kan suka nulis nulis lagu ya. Lagu pertama kali banget dulu yang kamu tulis itu gimana liriknya? Ingat nggak? Fall in Love Again ini. Ini benar-benar betul benar-benar ini di lembar. Jadi waktu itu zaman dulu kan masih buku ya. Ada buku tulis yang buku aku bilang gitu betul. Enggak sih. Kayak buku apa istilahnya, buku yang agak panjang itu loh, buku tulis yang agak panjang. Jadi di situ aku tulis beberapa lagu, belasan lagu aku ciptain sendiri. Nah, halaman pertama ini adalah si Fall in Love Again ini. Cuma memang waktu zaman itu kan masih SMA, memang full English tuh. Lirik aslinya full English. Cuma kan kita masih SMA dan ya, jadi bahasa Inggrisnya masih carut marut ya. Terus juga secara grammar masih acak-acakan. Akhirnya makanya waktu 2023 akhir saya ketemu NSG, saya bawa bukunya. Kita bedah bareng. Maksudnya kita pengen bagusin lah. Pengen bagusin, kita modifikasi beberapa liriknya. Bahkan akhirnya kita bilang yaudah deh, kan I Can Be Your Man sudah full English nih. Kita campur yuk mix sama bahasa Indonesia. Memang tujuannya supaya ya pendengar Indonesia juga merasa terwakilkan gitu. Akhirnya kita modifikasi yang tadinya full English dengan carut marutnya bahasa Inggrisnya itu kita perbaiki, kita rapihin, kita tambahin bahasa Indonesia, musiknya juga sedikit dimodifikasi, jadilah Fall in Love Again yang sekarang ini. Kamu berarti anaknya puitis banget ya. Kebayang ya gimana pasangannya Ali. Oke. Nah, balik lagi kalau kita bicara soal lagunya sendiri ya, ini kan sebenarnya kayak seseorang yang awalnya itu udah menemukan seseorang yang dicintai dan pada akhirnya kecewa sampai akhirnya nggak percaya sama cinta, dan di suatu waktu menemukan seseorang itu dari pengalaman kamu. Jeda dulu aku. Ya sesuai, ini kan aku tulis waktu SMA ya. Biasanya kalau SMA nulis pasti rata-rata kayak curcol ya kan, karena itu menuangkan perasaan di dalam satu lagu, atau mungkin kalau yang cewek-cewek nulis di diary gitu kan ibaratnya. Kalau ini dari dituangkan sebagai lagu ya, ini pengalaman pribadi sih waktu SMA. Gitu. Nah itu maksudnya berarti ada ada arti itu adalah ending bahagia kamu. Yes. Itu kan ibaratnya menurut saya itu kayak semacam di cover artnya, kalau teman-teman listeners lihat juga itu kan kayak aku pakai jas terus ada bunga-bunga di jasnya gitu kan. Itu untuk mewakili sih sebenarnya secara analogi orang jatuh cinta kan biasanya tuh berbunga-bunga gitu kan. Bunga mawar merah. Nah kalau di MV pun aku tambahin bunga-bunga sebenarnya untuk merepresentasikan perasaan di mana orang pasti jatuh cinta ya berbunga-bunga gitu. Oke. Berarti kalau dilihat secara keseluruhan termasuk bikin lagu sampai MV pun kamu bener-bener di situ terjun ya? Yes. Real ini berarti karyanya dia guys. Oke. Nah ini aku udah nulis di sini liriknya. Kita beda dikit ya. Boleh. Oke, boleh. Nah ini kan di pertama ini fase pertama, dahulu hatiku terpatri satu. Dahulu cintaku selalu menggebu. Dahulu dia buat hatiku membiru. First
Itu nggak first love juga sih. Maksudnya dulu waktu sama si cewek SMP ini kan ya bikin hati menggebu-gebu segala macam. Sampai di satu titik yang dia dipalak itu dia buat hatiku membiru gitu. Oke. Dan kini ku meragu. Apa yang bikin kamu sampai akhirnya mulai meragu? Akhirnya ya karena kecewa sama si yang dipalak itu. Jadi meragu sama cinta, jadi menutup hati lah istilahnya gitu. Oke. Dan di sini juga ditulis some people say that love is so painful. Iya lagi. Yes kan. Kadang-kadang ada yang relate kan, kayak memang ya benar juga sih gitu kan. Oke, di kalimat ini tuh kayak yang iya lagi Li. Tapi semuanya akan seimbang gak sih ketika kita berada di fase jatuh cinta? Nah gitu. Jadi sebenarnya it's all worth it lah ya. Ketika memang tergantung fasenya lah. Kalau memang kita ketemu dengan orang yang tidak tepat ya akan jadi painful. Tapi ketika akhirnya ketemu dengan orang yang tepat bisa bikin jatuh cinta lagi ya akhirnya ya udahlah nggak painful gitu. Jadi memang tergantung kita ketemunya dengan orang yang seperti apa. Gitu. Oke. Tapi di sini Ali mengiyakan ya, and I guess what they say is true. Yes, karena kan di fase lagi kecewa itu tuh, jadi ya benar juga orang bilang pada painful ya kan. Iya lagi gitu. Iya lagi guys, bener katanya. Oke, balik lagi. Ini kalau di artwork kamu itu kan masalahnya beda. Kalau orang-orang mungkin, kalau aku pun mikirnya ya udahlah di taman aja gitu ya. Mungkin atau backgroundnya pakai bunga-bunga, ini tuh muncul di jasnya guys. Gitu tuh kayak wow, kepikiran banget gitu. Makanya aku nanya ini siapa ini idenya. Oke. Tapi untuk dalam waktu dekat ini di tengah kamu juga masih mempromosikan, tadi kan kamu juga bilang masih ya cek ombak gitu ya. Tapi ada nggak sih mungkin sesuatu yang sedang kamu persiapkan yang udah mantep banget nih, tinggal di door gitu. Jadi ya aku spill dikit sih sebenarnya. NSG ini produserku memang sama aku kan bikin lagu waktu itu sebenarnya total 4 lagu untuk yang aku sendiri. Jadi kita ciptainnya berdua nih, ada 4 lagu. Udah jadi, tinggal eksekusi nanti rilisnya. Terus dua lagu yang lain itu yang ciptain tuh NSG bersama timnya. Dan ini 2 lagu ini memang project kolaborasi. Jadi NSG itu punya grup namanya Pesta Cinta. Yang sebenarnya tadinya vokalisnya tuh udah ganti-ganti, kayak ibarat JKT48 udah gen 1, gen 2 gitu kan, udah ganti-ganti. Nah gen 3 ini kosong posisi vokalisnya gitu. Jadi si Pesta Cinta ini 2 lagu ini untuk Pesta Cinta featuring aku dan satu penyanyi lagi gitu. Oh kolaborasi? Ya kolaborasi jadwalnya. Nah jadinya kan udah 6 kan. Nah yang satu dari kolaborasi ini sudah rilis sebenarnya tanggal 20 September kemarin gitu. Nah kemudian sekarang ini NSG memang lagi mempersiapkan 2 lagu lagi untuk si Pesta Cinta ini. Yes ya. Nah Ali, ini nggak kerasa ya kita udah lumayan panjang ngobrol soal lagu ini. Tapi yang mungkin sebagai penutupan kali ini kamu boleh deh ngasih quote of the day buat listeners yang ada di luar sana. Apa? Quote of the day. Apa ya? Sepertinya sama ya kayak sama I Can Be Your Man, ini saya gabungin sama Colin Vagani. Quote of the day-nya adalah coba ingat-ingat yang lagi patah hati itu di dunia ini ada 8 miliar manusia. Minimal ada 4 miliar laki-laki atau 4 miliar wanita ya. Jadi kalau lagi patah hati, tenang aja, masih banyak miliaran orang di luar sana sebagai pengganti yang udah ngecewain kalian. Itu guys, ngerti gak sih? Susah banget let go-nya. Kadang itu kayak kita terlalu stuck dengan satu orang gitu loh, sampai membuka hati baru itu sulit kan, jadinya aku curhat di sini. Oke, baiklah kalau gitu. Ali, thank you banget ya buat waktunya. Sama-sama Wulan, Bingkai Karya juga thank you so much. Kita akan selalu menunggu karya-karya kamu. Aku berharap nanti kita bisa ngobrol lagi lebih panjang lagi soal album kamu. Kamu datang lagi ke Malang pokoknya. Pasti. Oke deh, buat listeners jangan lupa dengerin lagu-lagu dari Ali Mensan dan kita akan support terus ya. Jangan lupa follow juga sosial medianya semuanya Ali Mensan. Oke, aku pamit dulu, aku Wulan dan aku Ali Mensan. Bye. Listeners.